Halo semua, apa kabar kalian semua? Hari ini aku mau ngebahas sesuatu yang spicy. Kenapa spicy? Karena menurutku pembahasan kali ini tuh ada tainya, ada kurang ajarnya juga, ada baiknya juga. Kayak misalnya gini nih, kita sama-sama tahu kalau wibu itu banyak dan berisik, ya. Udah banyak berisik kagak punya duit. Biasanya kayak gitu wibu kan. Termasuk aku juga bukan orang yang punya banyak duit dalam dunia perwibuan ini. Aku juga bukan tipikal orang yang ada merch apa-apa auto beli langsung beli. Most likely aku akan beli, cuma nggak akan selalu beli. Karena sekali lagi duit, aku cuma manusia kelas pekerja. Ya syukur-syukurlah dapat gaji yang cukup untuk hidup dan menabung supaya bisa beli tanah dan bisa beli rumah. Nah, kita lanjut ya. Kita sama-sama tahu market wibu itu gede. Setuju apa setuju? Setuju. Nah, jadi gini. Suatu hari aku ngelihat ada postingan di Twitter. Nah, yang dimana menurutku postingan ini agak kurang ajar. Kenapa kayak gitu? Karena gini. Intinya tweetnya kayak gini. Ada orang bikin konten rental kostum cosplay 300k. Direspon negatif oleh koser dan wibu. Ternyata konten marketing. Sayang aja mereka ngejelekin salah satu target customer mereka wibu dan mungkin bakal dihindari. Well. Aku tahu dalam kepalamu udah muncul nama brandnya atau udah muncul kontennya. Jangan disebut nama brandnya di live chat, jangan juga sebut nama brandnya di komentar karena menurutku tidak penting nama brandnya, tidak penting brandnya apa. Tapi ini adalah pelajaran yang bisa kita pakai dalam PR, betul. Ini adalah masalah PR, betul sekali Pikri, ya. Sebagai orang-orang yang cukup mengerti dengan public relation dan masalah sedikit masalah komunikasi, meskipun komunikasiku buruk, aku tahu ini adalah hal yang tidak patut untuk dilakukan. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kau mencari market, kita sama-sama tahu wibu itu punya beberapa masalah. Kayak misalnya berisik iya, punya masalah stigma negatif kayak malas mandi, no lap, sama bau badan, jarang mandi. Habis itu dekil, habis itu fashionnya jelek. Nah, kalau misalnya kau sudah tahu masalah-masalah wibu, sebagai brand atau sebagai orang yang mau jualan produk, supaya lebih dekat dengan target marketmu, apa yang harus dilakukan? Apakah kita melakukan konten rage bait? Kayak misalnya kita ngata-ngatain mereka, atau misalnya kita melakukan konten yang membuat mereka marah? Tidak dong. Sebisa mungkin kalau misalnya ada yang kayak gitu, ya yang kita lakukan adalah sebagai brand adalah merangkul mereka. Maksudku sekali, ya meskipun aku suka bikin marah wibu, cuma aku tetap merangkul mereka. Ya kayak misalnya aku menunjukkan nih, ini nih contoh pikiran yang agak goblok gitu. Begini loh yang bener cara mikirnya gitu. Dan aku pun bisa salah karena ya aku manusia. Nah, kalau misalnya kau adalah brand yang ingin menarik pasar wibu, ya berdayakanlah wibu. Buatlah wibu tidak seburuk itu gitu. Atau gunakanlah kayak dalam artian stigma negatif ya wibu itu ada solusinya gitu. Dengan cara yang chill, yang santai gitu. Gak usah yang kayak yang gimana-gimana gitu kan. Kayak misalnya ada postingan dari Nekovi. Kita misal ambil contoh Sarga ya, Sarga. Sarga di sini, ini meme dari IG McQueen ya, dari Harumita gitu. Sarga, kita tahu Sarga. Sarga kuda-kudaan, you know what I'm saying? Kuda-kudaan balap-balapan gitu kan. Kuda balap-balapan itu, mereka tahu ada fans Uma Musume. Yang mereka lakukan adalah mereka dengan senang hati merangkul fans Uma Musume supaya ayo kita datang ke race course, kita datang ke tempat balapan, kita have fun bareng. Kita bakal kenalkan nih kultur balapan kuda di Indonesia. Siapa tahu tertarik. Ayo kita main di sini. Oh, Uma Musume itu ini ya kuda cewek, kuda yang dijadiin cewek terus mereka lari ya. Kalian mau nggak kayak gitu? Nah, betul. Can we type W Sarga in the chat? Betul. W Sarga in the chat, man. Aku pernah datang ke event mereka yang lari dan asik banget. Sumpah aku gak bohong, asik banget. Dan menurutku itu adalah salah satu event yang menurutku memberdayakan wibu. Ini aku gak menjilat atau apapun, aku gak dibayar sama Sarga sejauh ini. Dan kayak aku ngerasa bener, ini adalah bagaimana cara brand ngedeketin wibu dengan bener. Kayak misalnya gini nih, Sarga, have fun, riset pasar, makeup cosplay, gak jualan, pakai wig dan kostum bener. Ini gak jualan ini nggak tahu mereka bisa aja jualan suatu saat nanti, mungkin jualan tiket atau apapun itu. Cuma intinya yang dilakukan Sarga di sini adalah mereka ngerangkul. Menurutku sendiri beberapa brand atau beberapa orang bahkan itu tidak memperlakukan wibu sebagai manusia. Mereka cuma memperlakukan wibu sebagai komoditas. Mereka memperlakukan wibu cuma sebagai angka. Sekian dan terima kasih gitu. Maksudku untuk produk
kayak entah itu produk rumahan ya, yang mereka promosikan produk rumahan gitu kan. Produk rumahan di sini tuh menurutku produk yang mereka cukup affordable, dan di sini nih wibu itu adalah potensial market mereka. Tapi dengan yang blunder kayak gini, aku nggak yakin mereka bisa memperbaiki ini atau enggak. Aku berharap semoga brand tadi bisa memperbaiki gitu. Kita kembali lagi ke Sarga ya. Mereka tahu nih, oh ada apa nih umazing nih di live chat pertama kali kan. Di Indonesia ada balapan kuda nih. Tiba-tiba di live chatnya waktu streaming ada umazing, ada nyebutkan kuda-kuda Jepang apa segala gitu kan. Mereka dengan sergap, mereka dengan cepat melakukan riset. Mereka riset pasar. Apa sih Uma Musume? Siapa sih yang bikin gamenya? Siapa bla 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 bla. Actually aku ngobrol sama orang-orangan mereka dan orang-orangannya Sarga itu sangat penasaran, sangat kepo, dan sangat tertarik untuk bekerja sama dengan Saigame atau bahkan komunitas Uma Musume gitu loh. Mereka riset, mereka di sini memperlakukan wibu sebagai manusia. Mereka nggak cuma memperlakukan wibu sebagai angka atau komoditas doang. Itu kenapa aku sangat suka dengan kelakuannya Sarga. Di sini wibu yang suka dengan kuda merasa difasilitasi karena ada Sarga tadi. Mereka tahu Uma Musume itu kan kuda-kudaan. Oh, kita fasilitasi yuk, kita undang mereka ke sini komunitas apa segala gitu. Diundanglah mereka ke Jogja, kayak misalnya kemarin Jogja Kinen yang mereka beneran balapan pakai gate-nya kuda. Balapan lari gitu loh. Mereka diundang, mereka difasilitasi, dikasih makan, mereka dikasih banyak benefit gitu loh. Itu kenapa aku ngerasa Sarga tuh W move banget. Aku gak tahu berapa banyak duit yang mereka keluarkan buat memfasilitasi komunitas baru ini, pemuda-pemuda baru yang semoga mereka ikut tertarik dengan scene pacuan kuda di Indonesia gitu. Itu kenapa aku kayak damn, beginilah seharusnya brand itu approach ke komunitas wibu. Aku terharu men. Aku tuh kayak gak nangis ya. Aku cuma kayak mataku tuh berkaca-kaca begitu tahu ada event Sarga yang ini. Kayak selama ini wibu itu dijelek-jelekan, wibu itu dijauhin gitu. Kayak gak mau terkait dengan wibu, gak mau diasosiasikan sama wibu dan apapun itu. Tapi di sini Sarga dengan sadar, oh Uma Musume kan kuda, kita juga kuda, kita satuin aja gimana? Kita biar regenerasi nih yang suka pacuan kuda. Aku ngerasa terharu. Yang bikin aku lebih terharu adalah mereka ngefasilitasi. Mereka di sana tuh difasilitasi booth. Mereka dikasih makan, dikasih booth buat jualan gitu kan. Nih. Ada yang bikin. Gua mau menjelaskan simbiosis yang terjadi di Sarga.co alias keseluruhan kita dirangkul Sarga. 1. Sarga kasih booth buat komun Uma Musume Jateng di Jogja beserta backdrop dan 2 tenda yang masing-masing 5x5 beserta listrik. Udah kayak booth sponsor. 2. Konsumsi yang totalnya 70-an. Mungkin. Dan itu Hokben, air, 3 box, Coca-Cola kecil, dan freebie Sarga yang isinya cemilan semua. Dikasih makan. Mengakomodir winning life. Jadi kayak misalnya mereka kan kalau di Uma Musume kan setiap habis menang balapan G1 bakal ada konsernya tuh, dikasih fasilitas buat fan art merchandise bersama ilustrator fan artnya, membawa culture Jepangan ke pacuan kuda. Nih gila. Habis itu membuat ilustrasi Yogyakarta Kinen. Diberi rundown, diberi kesempatan komentator representatif walau asbun. Terus habis itu di sini cosplayer nggak dianggap badut atau maskot seperti event normi lainnya. Habis itu bapak-bapak pencinta pacuan kuda pada ngerangkul. Sama aja kayak bapak-bapak RT kalau lu nongkrong nontonin mereka main catur, lu diajak main. Pihak Sarga hampir semua petingginya turun ke lapangan menyambut kami di lapangan. Kalian udah lihat klip banyak bapak-bapak asik sendiri di belakang perform Kapistar yang kayak itu gak cuma bapak-bapak. Bapak-bapaknya pada tahu norma berbicara dengan cosplayer tanpa mengeluarkan kata-kata aneh. Kau pernah gak sih ngelihat manusia wibu dimanusiakan kayak gini? Jujur, aku sampai sekarang gak ngelihat banyak event yang melakukan itu. Atau bahkan brand yang melakukan itu. Mereka bener-bener merangkul men. Gak cuma bikin konten rage bait demi view yang banyak dan interaction yang banyak supaya di report kelihatan bagus dan dijual ke brand. You know what I'm saying? Ya kita di report sosmed kita view-nya bagus, komentarnya banyak, share-nya juga banyak gitu. Gak cuma kayak begitu gitu. Memanusiakan wibu. Mereka gak gimmick. Aku pernah ngobrol sama orang-orangan Sarga, Pak Agung namanya. Ngobrol, dia beneran ngomong, kita butuh loh komunitas wibu, siapa tahu mereka juga tertarik dengan kuda-kudaan. Aku dikasih invitation waktu itu padahal. Cuma sayangnya aku gak bisa buat memenuhin dia gitu. Cuma ya sekali lagi,
Itu kenapa aku ngerasa inilah yang seharusnya dilakukan oleh brand, merangkul komunitas. Kalau kau punya nama baik di komunitas, namamu dikenal, brandmu dikenal, maka ya seperti biasa, produkmu bakal jadi top of mind, produkmu bakal dipakai, bahkan bisa jadi pacuan utama gitu. You know what I'm saying? Sedangkan kalau misalnya mau kita bandingkan dengan brand sebelumnya, endorse, FOMO, buka Google Foto pun gak mau. Apa itu make up? Hard promotion, kostum kebalik, kuping jadi tanduk. Bahkan mereka riset pun malas gitu. Aku nggak tahu ini konten dari brand atau dari endorsan orang, karena kan belum tentu brandnya yang ngurusin marketing kayak gitu kan, karena bisa aja itu agensi gitu. Cuma ya kau kalau ya minimal nih kata gua riset EG. Kadang-kadang aku ngerti juga gitu kenapa para wibu yang beneran wibu atau cosplayer yang beneran cosplayer itu ngerasa geli ketika ada normis yang sosokan cosplay dan mencoba untuk penetrasi masuk ke pasar wibu. Karena ya aku tahu mereka itu menganggap kalau komunitas cosplayer atau komunitas wibu-wibuan ini tuh kayak kita ini cuma dijadikan angka doang kah? Kita ini dikira gampangan gitu kah? Seksi sedikit cosplay rame apa segala gitu. You know what I'm saying? Aku nggak benci siapa-siapa karena I have no enemy. Kelihatan kalau nggak tulus, kelihatan kalau cuma ingin memanfaatkan pasar gitu loh. Sedih aja sih ngelihat pasar wibu dijadikan seperti ini gitu. Lihat. McQueen versus Nauzubillah. Komen yang lucu. Nice. Tapi gini, meskipun kita sama-sama tahu apa yang dilakukan Sarga, apa yang dilakukan oleh Sarga dan komunitas Uma Musume ini bagus, tetap aja ada badutnya. Kayak misalnya nih, ya seperti biasa badut internet yang namanya Rama ya. Kalau misalnya ada yang tahu dia siapa, suruh dia tobat gitu. Pasti pesertanya ikut-ikutan doang tanpa mainin gamenya sama nonton animenya. Terus dia emot. Kayak ya dia selalu bikin masalah sih. Dia kayak pengen kelihatan edgy, mungkin dia emang suka mencari perhatian di internet gitu. Pesertanya ikut-ikutan doang. Ya kagak belum tentu ikut-ikutan doang gitu. Karena kalau kau sewa kostum, kalau kostumnya rusak bakal masalah. Habis itu kau mesti lari-lari. Untuk ikut lari-lari juga mesti niat gitu. Bahkan ada kayak orang kayak misalnya Art Radika, dia ngomong kayak gini. Setelah Resarga kemarin, gue penasaran apakah masih banyak yang ngatain fenomena Uma Musume di ajang pacuan kuda itu cuma FOMO? Padahal Sarga menghandle popularitasnya ini juga profesional banget. Gak cuma reach out ke Saigame, tapi mereka juga riset pasar tentang Uma Musume dan cosplaynya bagus. Jadi gak terlalu over monetization. Harga tiket untuk race-nya masih terjangkau dan support artis-artis yang bikin fan art dan ngeramein race-nya. Ini menurut gua kalaupun FOMO, dampaknya positif bagi semua pihak. Sarga dapat promosi pacuan kuda ke komunitas wibu dan Uma Musume bisa makin rame di Indonesia. Yakin sih ini sampai tahun depan pun semakin ramai di Indonesia. Semoga nggak kena campur tangan orang pemerintah aja yang suka pencitraan atau cari nama dari hal-hal yang rame biar kelihatan kerja. Terus ada ini Obeyo Master makan burger ya. Sekali lagi W Sarga. Kalau misalnya pun ini ada yang FOMO, ya udah biarkan aja. Ya namanya orang mau ikut gitu, masa dilarang? Gak semua FOMO itu jelek. Kayak ini kan membawa dampak positif kedua-duanya. Tapi gak apa-apa lah. Terserah kau mau menilai FOMO itu negatif atau bagus, itu kembali ke kau. Aku sendiri memandang FOMO dengan cara yang tidak peduli. Kalau FOMO-nya ngebawa hal yang negatif, bakal ku tolol-tololin. Kalau FOMO-nya membawa ke hal positif, ya mantap gitu. Dan bener katanya Art Radika, aku cukup suka dengan tulisannya dia yang di sini karena keren. Dia bisa ngelihat masalah ini dari sisi yang punya otak. Nah, kayak gitu. Betul, aku juga setuju. FOMO adalah fase awal dari menjadi fans. Betul. Jadi janganlah menjadi seperti Rama yang apa-apa kerjanya rage bait gitu. Dan jangan juga menjadi seperti brand kehidupan sehari-hari ya yang menggunakan KOL atau agensi yang sebenarnya gak ngerti-ngerti amat masalah wibu dan akhirnya mereka malah bikin wibu marah. Kalau kau tanya ke aku untungnya rage bait apaan? Untungnya rage bait itu misalnya kalau di Facebook kan bakal ada notifnya tuh, kalau komentar tuh geter tuh dimasukin ke dalam celana, seneng tuh mereka tuh. Ya itu sih, cuma aku kecewa sih sama, jelas lah aku kecewa sama brand kehidupan sehari-hari ini gitu. Sayang banget. Kayak misalnya gini nih, Day 1 berbisnis di dunia wibu, sewa baju cosplay 3 apaan nih, kayak apaan sih? Titik koordinasinya udah angus, sayangnya jadi hanya bisa nemu ini. Kelihatan gak niat gitu.
300.000 per 6 jam mending beli bibit lele. Betul. Nah itu dia ya. Maksud kalau kau punya brand jangan ngata-ngatain pasarmu sendiri, you know what I'm saying? Kayak kau targetmu mau ke arah wibu nih yang udah jelas-jelas punya masalah kebersihan, kesehatan atau bahkan masalah jasmani dan rohani gitu. Ya saranku mah jangan dikata-katain, dirangkul gimana caranya supaya mereka mau pakai produkmu, bukan malah dikata-katain atau di-mocking. Ya bebas. Dampaknya sih betul, reach-nya bakal gede, view-nya bakal gede, like, komen, share bakal gede. Percaya sama aku bakal gede mampus. Karena aku juga punya pengalaman dalam bikin konten rage bait ya. Percaya sama aku. Secara angka bakal bagus. Cuma apakah akan converting ke sales? I don't fucking know. Sorry ya, untuk salah nggak salah itu bukan aku yang menentukan, tapi ya mungkin ada strategi marketingnya masing-masing. Cuma menurutku agak nggak respect aja sih wo gitu, you know what I'm saying. Gimana lagi sih cara memanusiakan wibu? Nah gue kasih tahu nih cara lain memanusiakan wibu. Kayak misalnya nih ya, kalau kau mau di respect sama wibu atau di event di Jepangan gitu, cara respectnya gampang nih. Cara dapat respect nih, terutama kalau kau orang-orang kan F&B yang buka booth F&B. Respectnya kayak gini men. Pertama, buka booth F&B. Terus kedua, jangan kasih harga yang overpriced. Bah gila. Nih ya, aku bandingkan ya. Aku kan wibu nih. Aku datang ke event USS, event paling culture se-Indonesia gitu kan. Aku ke event USS, harga makanan di sana itu tidak di markup gila-gilaan gitu. Dibandingkan aku ke event wibu, kadang-kadang markupnya kagak masuk akal. Coba lihat bah gila, kemarin ada shit ayam apa ya, harganya sama kayak harga di warung atau toko mereka men. Gila, itu event culture yang sering dikata-katain. Mohon maaf nih ya bang ya, yang buka F&B di event Jepangan bang, please bang jangan mahal-mahal amat bang, harga normal aja bang. Ada kok yang beli bang kalau harga normal, percaya sama gua bang, laku bang. Nah itu tuh cara dapat respect ya. Ya itu aja lah pokoknya untuk kehidupan kali ini. Aku juga nggak tahu apa kehidupanmu yang lain, cuma kasih tahu gimana kabarmu di kolom komentar dan gimana tanggapanmu tentang Sarga. Karena di sini kita coba ngebahas seberapa bagusnya Sarga ya. Kalau misalnya ada brand yang mungkin pakai KOL yang kurang tepat atau mungkin agensi yang kurang asik gitu, kurang-kurangi lah. Nggak usah terlalu dibahas gitu karena males ya. Dan untuk sekarang itu aja dulu. Dadah.